Oke, halo teman-teman. Hari ini kita lanjutin tentang back to basic ya. Nah, yang mau saya bagi ya jadinya ya, lanjutan dari video kemarin ya, bagian tentang pecahan. Cuman agak berbeda sedikit nih teman-teman. Oke, kalau yang kemarin kan misalnya 2/4 dibagi 1/2. Jadi atasnya ini basisnya itu adalah pecahan ya, bawahnya juga pecahan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita baginya itu adalah bukan basicnya pecahan ya. Misalnya angka 2 ya misalnya. Kok berubah ini? Kita ganti dulu ya. Oke, misalnya 2 ya. Bukan pecahan ya, 2 mah bilangan bulat ya. Dibagi setengah misalnya. Nah, jadi misalnya teman-teman ketemu kasus seperti ini. Bisa saja teman-teman mengubah dulu bentuknya nih. 2 ini sama dengan 2/1 ya teman-teman kalau dijadiin pecahan. 2 dibagi 1 kan 2 ya, jadi sama aja ya. Jadi 2/1 dibagi 1/2. Nah, dikerjain sama kayak cara yang kemarin ya. 2/1 dikali 1/2. Oke? Sorry. Dibalik ya, yang belakangnya. Jadi dikali sama 2/1. Jadi teman-teman balik ya, belakangnya ya, bawahnya ya. Oke, ini hasilnya 4 ya. Boleh begini, atau langsung ya. 2, sorry. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi back to basic ya. Jadi kurang lebih nilai lanjutan dari materi kemarin ya. Perbedaannya itu sedikit ya. Jadi ya, kalau yang kemarin kan bilangan basisnya itu bilangan ini ya, pecahan ya, dibagi dengan bilangan pecahan juga. Nah, jadi basisnya itu pecahan dengan pecahan ya. Bagaimana kalau bilangan bulat gitu ya, 2 gitu ya, dibagi dengan pecahan ya. Misalnya gini, ini kan basisnya pecahan ya, yang ini basisnya bilangan asli ya. Bilangan bulat maksudnya, sorry. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Jadi teman-teman boleh mengubahnya dulu ke bentuk pecahan ya. 2/1. 2/1 kan 2 ya teman-teman. 2 dibagi 1 kan 2 ya. Jadi sama aja ya. Dibagi setengah. Nah, kerjanya sama kayak kemarin lagi ya. Jadi 2/1 dikali, nah ini dibalik ya, jangan lupa ya. Jadi 2/1. Jadi hasilnya adalah 4. Oke. Atau jika misalnya teman-teman udah terbiasa, boleh juga langsung 2 dibagi setengah misalnya ya. 2 dikali 2/1 sama dengan 4. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kenapa 2 dibagi setengah 4 gitu kan? Kita bisa membuktikannya kok. Ini benar atau enggak ya gitu ya. Misalnya ya, contoh kasus ya. 2 dibagi setengah itu ya. Jadi gini, saya punya kue nih ya, 2 ya. Kan 2 itu tadi kan. Dibagi setengah. Jadi kuenya ini kita potong setengah bagian dan setengah bagian ya. Yang ini juga sama ya, dipotong setengah ya. Kita dapat berapa potongan di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 2 dibagi setengah, jadi setiap orang itu akan dapat setengah ya teman-teman ya. Dapat setengah ini ya. Nah, berarti kita bisa bagi ke berapa orang teman-teman? Jadi bisa dibagi ke 4 orang. Nah, hasilnya tadi yang kita hitungnya 2 dikali 2/1 ya. 4 ya. Sama ya. Nah, berarti kita bisa asumsikan itu benar. Oke? Nah, saya punya soal latihan, sama juga ya, jadi ya dibalik pun sama ya, misalnya setengah dibagi 2 ya. Nah, berarti ini bisa kita rubah menjadi setengah dibagi 2/1. Nah, nanti kita balik ya teman-teman. Jadi ini basisnya udah pecahan, ini basisnya juga udah pecahan. Jadi setengah dikali setengah ya. Jangan lupa ini dibalik ya yang kedua ya. Ini jadi 1/4. Oke. Itu tadi soal pengaplikasiannya itu di contoh soal di kue ya misalnya. Nah, kalau di hitungan-hitungan biasa ini kepakainya di mana sih? Biasanya juga bisa dipakai di perbandingan juga bisa ya.
Oke, saya rasa, untuk bagian penutup ya, kita tambahkan soal latihan ya. Misalnya saja 2 dibagi sepertiga, berapa sih hasilnya? Satu lagi ya, kebalikannya misalnya, sama aja sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa ya. Sepertiga dibagi 2. Oke, ini berapa ya? Jadi teman-teman coba kerjain untuk menambah basic matematika teman-teman ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau saran gitu ya, boleh langsung ditulis di kolom komentar, oke? Terima kasih. Nah, oke, halo teman-teman. Kalau yang kemarin kan kita bahasnya tentang pecahan lagi ya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan sedikit ya tentang ini ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang sedikit lagi mengenai aturan dasar perpangkatan ya teman-teman ya, supaya mempermudah teman-teman untuk dalam perhitungan atau menyederhanakan suatu hitungan, oke? Nah, teman-teman kalau misalnya ini punya angka yang sama ya, misalnya 5 pangkat 3 ya, dibagi 5. Nah, kalau pembagian itu pangkatnya boleh langsung kita kurangin ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu 5 ini yang di bawah ya, itu sama dengan 5 dipangkatkan 1 ya, tanpa perlu kita tulis ya. Sebenarnya pangkat 1 ini tidak perlu kita tulis. Cuman supaya teman-teman tahu ya satunya dari mana ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya kasus penyederhanaan pangkat begitu ya. Tapi syaratnya angka yang dipangkatin itu harus sama ya, 5 sama 5 di sini ya. Berarti ini kasusnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1 ya. Nah, ini boleh teman-teman sederhanain langsung jadi dikurangi ya pangkatnya ya. Ini sama dengan 5 pangkat 2. Nah, teman-teman bisa buktiin juga. Benar nggak sih? Nah, jadi gini. Ini kan 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5 ya. Di bawahnya 5 pangkat 1 berarti 5 aja ya. Nah, ini boleh kita coret ya. Nah, 5 pangkat 2 berarti ini ya. Ini bisa jadi 5 pangkat 2 ya. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Berarti hitungan kita benar. Oke. Ini kalau pembagian yang dengan pangkat yang sama ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya perkalian ya? Kita hapus dulu ya teman-teman ya. Hapusnya manual nih. Oke. Nah, teman-teman kasusnya misalnya kita pakai angka 5 lagi. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ya. Nah, teman-teman boleh langsung ditambahin aja ya pangkatnya ya. 5 pangkat 2 ditambah 3 ya pangkatnya. Berarti sama dengan 5 pangkat 5. Teman-teman kalau mau coba ya membuktikannya boleh juga. Kita pakai angka yang gampang tapi ya. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 ya. Berarti kan ini sama dengan 5 pangkatnya 1 ditambah 1 ya. Berarti 5 pangkat 2. Nah, kita coba langsung kaliin ya. 5 kali 5 berapa? 25 ya. 5 pangkat 2 berapa? Berarti 25 juga. Jelek banget ya tulisannya. Sebentar ya. Sama dengan 25. Hasilnya sama ya teman-teman. Oke. Jadi yang kita dapat adalah kalau bilangan dasarnya sama dulu ya, baru yang dipangkatin ya. Jadi kalau sama boleh langsung ya, tapi kalau beda nggak boleh ya. Oke. Jadi kita dapat kalau misalnya perkalian, tapi ingat ya harus sama ya yang dipangkatin. Nah, itu boleh kita tambah ya. Kalau pembagian kita kurangin. Nah, ada satu contoh lagi nih. Kalau akar, teman-teman, misalnya akar 5 ya. Nah, ini sama jadi ada aturan nih teman-teman. Misalnya di sini enggak di bagian sini
itu tidak ditulis, itu artinya 2 ya teman-teman ya. Jadi ini sama dengan 5 pangkat setengah ya teman-teman. Nah, misalnya ini akarnya 3 ya di sini, berarti ini sama dengan 5 pangkat 1/3 ya. Oke? Paling itu ya yang saya rasa cukup sih, mengenai perpangkatan yang bisa kita tambah-tambahin. Saya bersihin dulu ya. Oke. Supaya memahami lebih jauh lagi tentang dasar-dasar perhitungan perpangkatan, saya coba kasih soal ya. Coba 10 pangkat 3 ya, kita kalikan dengan 10 pangkat 7 ya teman-teman. Hasilnya berapa? Nanti coba dihitung ya. Terus satu lagi pembagian ya, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2. Itu berapa ya? Nanti coba ya dihitung ya. Nah, kalau teman-teman mau buktikan juga boleh. Boleh kalkulator juga boleh. Pakai angka lebih kecil juga boleh. Oke. Oh iya, saya lupa. Ada yang mau saya tambahin. Misalnya teman-teman punya kasus seperti ini. 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 5. Tadi kata saya boleh langsung dikurangin ya, tapi ingat ya, bilangan yang mau dipangkatin itu harus sama ya. 10 pangkat 2 dikurangi 5 berarti ya. Jadi 10 pangkat min 3. Nah ini sama aja pengertiannya dengan 1/10 pangkat 3 kalau mau dibagusin ya. Ini boleh ya, kalau ini jadi positif ya. Perhatikan pangkatnya. Jadi kalau mau di atas boleh dengan syarat pangkatnya minus ya gitu ya, kita tulis ya. Nah kalau mau dirubah bentuknya juga boleh jadi 1 kayak 10 pangkat 3 ya, plus ya kalau di bawah ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan ya. Moga-moga ditonton sampai habis ya biar dapat ilmunya. Nah, jika ada saran atau masukan atau ada pertanyaan tentang materi yang kurang jelas, teman-teman boleh kasih masukan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.